Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama il 'alamin wal musannifin wa alihi wa ila usulina wa muassisin hadzal ma'had. Wa jami'i masyayikhina wa ta'alimina wa ta'allumina wa khasatan biha kita bertidian fi atas Muhammadin wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun utawi iki ku fasal ajma'a telah sepakat sapa al muslimun orang-orang muslim yang terkait dengan ijma' hukum. Yang dimaksud al-muslimun itu ya maksudnya para ulama dari orang Islam, karena orang-orang awamnya kan hanya ngikut pendapatnya para ulamanya. Ajma', tapi disebut muslimun itu ya menyebut secara umum. Ajma'a sapa al-muslimuna orang-orang muslim ala wujubi siyanatil mushaf, ing atase kewajiban menjaga mushaf. Ala wujubi siyanatil mushafi, ing atase kewajiban menjaga mushaf. Wahtiramihi dan kewajiban menghormati mushaf, memuliakan mushaf. Ihtiram itu bisa menghormati, bisa memuliakan. Qala ashabuna di sini maksudnya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ashab kami, ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i dan juga yang lain berkata. Qala berkata sapa ashabuna wa ghairuhum. Ada karnaval. Siapa? Pondok. Siapa? Orang Jawa. Jadi pendapatnya para ulama Syafi'i dan juga yang lain mengandaikan begini. Walau alqa seandainya melemparkan, membuang, menguncalkan. Alqa itu melempar. Hu ing mushaf. Sapa muslimun, seorang muslim, wal iyadu billah. Maksudnya wal iyadu billah itu semua kita minta perlindungan kepada Allah. Wal iyadu utawi perlindungan, mohon perlindungan iku billah, pada Allah. Artinya apa? Ya mudah-mudahan gak sampai. Biasanya kayak sampai tengah-tengah cerita moro-moro muni, aduh naudzubillah. Itu maksudnya kita berlindung, jangan sampai seperti itu. Fil qadhurat. Jadi kalau ada seorang muslim yang melempar mushaf, membuang mushaf, fil qadhurati ing dalem
sampah atau kotoran. Soro maka menjadi sopo al-mulqi, orang yang melempar mushaf tersebut. Soro maka menjadi sopo al-mulqi, orang yang membuang atau melempar mushaf, iku kafiron, kafir. Jadi kalau kayak ini mushaf murung-murung muncalnya dibuang di sampah, dilempar ke tempat hal-hal yang kotor yang tidak layak. Qalu, mereka mengatakan, yaitu mereka itu maksudnya ashabuna wa ghairuhum tadi, para ulama Syafi'iyah sekaligus yang lain itu juga mengatakan begini, wa yahrumu, dan terlarang, tidak boleh, wa yahrumu, dan terlarang opo tawassuduhu, menjadikan mushaf itu sebagai bantal. Tawassuduhu, wisadah itu kan bantal, tawassada menjadikan bantal, tawassuduhu yaitu menjadikan bantal. Mushaf itu dijadikan bantal untuk tidur. Kalau tidak sengaja ya beda. Mama sampai enak-enak terus di musola, ya tiba-tiba tertidur, nggak terasa, bangun-bangun tuh mushafnya sudah di kepala, kayak jadi bantal. Itu kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu kalau umumnya habis ngaji, tolak-tolak kalau bantal, itu kalau Quran tok, akhirnya ditutup terus pakai bantal, itu tidak boleh. Apalagi sampai kemudian berkreasi membuat pulau di atas mushaf, lah ini malah double-double nanti. Sehingga nanti kalau temannya tiba-tiba mushafnya yang wakaf ya, bukan mushaf pribadi, konjone ngaji ya mushaf, dibuka mushafnya, murah-murah, ini sajane ini aroma apa ini? Ini kok ada pulau gitu kan? Ini jadi masalah. Ada pelakunya? Ada ya? Enggak, guyon-guyon. Yang sengaja enggak boleh. Kalau enggak sengaja, ya bukan berarti boleh, enggak. Tapi tidak sampai pada keharuman, tidak sampai pada terlarang, tapi yo diusahakan jangan. Enggak sengaja ya kayak tadi itu. Anak ngaji murung-murung, kalau ngajinya di atas meja terdampar, ngantuk murung. Umpama loh ya. Tapi nggak sengaja ya memang golek bantal kawan terus iki ya Mas. Nanti biar masuk dalam mimpi. Ya nggak bisa. Atau dan seterusnya ya. Ini kalau Quran jelas. Wa yahrumu tawassuduhu bal. Nah ini bal. Bahkan tawassudu ahadi kutubil ilmi, menjadikan bantal salah satu kitab-kitab ilmu. Artinya kitab yang berisi ilmu. Ada kitab At-Tadhib tentang fikih, tafsir Jalalain apalagi. Itu kok juga jadi bantal, maka iku haramun, yaitu dilarang, tidak boleh. Ini sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan ya tidak melecehkan. Kalau bantal saja tidak boleh, apalagi menjadikan sebagai guling, malah tidak boleh. Kan bantal itu di kepala, itu jadi untuk mulia. Nah, kalau jadi guling di mana? Di kaki. Kalau guling rek ono Al-Qur'an ya Allah naudzubillah. Wal iyadu billah. Jangan, tidak boleh. Kalau dulu ya memang apa namanya bantal tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu bantal itu variasinya macam-macam. Sekarang bantal yang isinya dari kapuk itu sudah jarang.
Ada sih, masih ada pengrajinnya. Cuman kadang orang-orang yang punya alergi batuk atau apa begitu, kalau kena debu, kan bantal yang dari kapuk itu bisa menyimpan debu lebih banyak. Makanya kalau orang dulu itu bantalnya masih dari kapuk, kasurnya dari kapuk, itu rajin untuk dijemur. Kalian mungkin masih ingat dulu bayi sampean. Jadi dijemur, lalu ada pemukulnya itu dari rotan itu, kan debunya keluar loh. Tapi harus dijemur itu ngembang lagi dia kapuknya itu. Biasanya kan kempes gitu. Nah sekarang sudah variasinya banyak. Dulu sempat muncul bantal yang dari dakron, tapi sekian tahun kan pecah, nggak enak. Muncul lagi bahan apa? Sama kayak kasur kan, kasur sekarang sudah busa semua, sudah spon yang itu aja kelasnya macam-macam kan. Orang sing tipis, orang sing kandel, kandel pun nanti ada kelas-kelasnya. Ini kok jadi promosi kasur. Ada yang tebal tuh kalau ditidurin itu apa? Kempes. Ada yang tetap stabil. Terus muncul lagi ada spring bed, itu kan dari kapuk, tapi sudah ada pir-pirnya begitu. Sampai nggak usah tidur pakai itu, mau tidur di sini aja nggak bangun-bangun, pada lantai atas. Nggak guyon. Itu maksud saya gini, kalau dulu bantal itu kan nggak seperti sekarang. Sekarang golek bantal itu kan gampang. Kalau bisa bantal kalau di pondok itu masing-masing, jangan pinjem bantalnya temannya, kasihan nanti temannya. Ya, kalau boleh malah tidak seberapa. Bantal lebih baik jangan. Punya bantal sendiri-sendiri. Nama apa ada di bawah? Sehingga orang dulu, santri-santri dulu, ya, zaman saya mondok dulu, tidak ada kasur. Jadi ya tidurnya langsung begini, gelar sajadah. Bantal itu ada yang bawa bantal, ada yang enggak. Yang enggak itu biasanya paling ada sajadah, tapi yang sudah enggak dipakai biasanya digulung buat bantal. Tapi ada yang bikin dari kayu, dibentuk begini, itu kayak bantal, seperti kayak songgon. Itu malah enak kalau tidur pakai bantal kayu. Dijamin tidak membuat pulau, apalagi tidurnya ngadepnya ke atas. Kan kalau udah bantal kayu ke atas gini, itu kepala enggak pindah-pindah. Karena kalau pindah kan lorok, klotak gitu. Tapi kalau bantal biasa itu kan sampai pindah sakar PDW nggak bakal bangun. Kenapa? Karena empuk. Kalau kayu itu nggak bisa gerak gini dikit, wah sakit. Saya masih ingat dulu ada teman yang bawa bantal itu. Jadi bentuknya gitu. Bukan kayu gelondongan gini loh. Kayak ngerkape itu bangun tidur di sini. Jadi dipas kan ada bentuknya leher gini. Nah makanya sampai Imam Nawawi itu dalam salah satu tulisannya itu gak oleh mushaf kayak bantal. Soalnya zaman biyen ya bantal gak kok saiki mau beli bantal itu pengrajin yang buat bantal itu enggak ya sekarang. Kalau sekarang kan pabriknya sudah banyak. Nah kalau saiki kok ono arek, kamu enggak bawa bantal. Anak pondok, bawa baru mondok, nggak bawa bantal, enggak, ini aja sekalian jadi bantal mushaf, ya nggak boleh, enggak mungkin itu. Jadi kenapa kok bantal saya masuk di pembahasan, karena dulu penerbit bantal, kok penerbit ya, orang yang buat bantal enggak banyak seperti hari ini. Bahkan setelah Quran itu, kitab-kitab itu juga enggak boleh dipakai untuk bantal. Wa yustahabu dan dianjurkan, disunnahkan, disukai, dianjurkan, disukai apa an yakuma yanto berdiri. Jadi seseorang itu dianjurkan atau disunnahkan untuk berdiri. Lil mushafi, ya, berdiri untuk apa? Untuk menyambut mushaf. Menyambut itu ketika menerima idza uqdima bihi alaih, apabila diberikan bihi kelawan mushaf alaihi ing atase man. Artinya apa? Umpama mushafnya diberikan, maka yang bagus itu dengan dalam keadaan berdiri, karena berdiri itu menunjukkan penghormatan.
pernah mengikuti acara wisuda. Ini kan yang sanawiyah sudah wisuda, yang aliyah sudah ada yang wisuda. Itu biasanya kalau hadirin sudah hadir, wisudawan itu ada memang di beberapa tempat tuh yang wisudawan sudah duduk di kursinya biar acaranya tidak lama-lama. Tapi ada wisudawan yang belum memasuki arena wisuda. Biasanya kan wisudawan memasuki arena wisuda, hadirin dimohon berdiri. Ada nggak begitu? Ada kan? Terus ketika acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang nyanyi Indonesia Raya itu kan kita yang hadir semua. Itu ambil ngadeg ke pabrik lungguh berdiri, itu bentuk penghormatan. Ya. Tapi tidak harus kalau ngaji saya menghormati yang ngaji terus ngadeg. Ya enak ngadeg itu. Soalnya apa? Kalau ngantuk langsung terlihat. Langsung tiba, langsung geblak, langsung jatuh. Sehingga langsung hilang ngantuknya. Kalau duduk itu kan tidak terlihat. Kadang ada yang kelihatannya masih ngaji padahal sesungguhnya sudah berada di alam yang lain. Ngono kono. Wong itu kok. Wah. Ya kalau ngaji tidak harus. Cuman di sini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi itu kalau diberi mushaf, nerimanya itu sampai berdiri itu bentuk penghormatan. Atau kalau kita alihkan umpama tidak dalam bentuk berdiri, yang penting di situ ada satu simbol bentuk penghormatan. Jangan sampai tidak menghormati. Tolong ambilkan Quran itu dari sini temannya. Gak gelem maju, gak gelem terima, gak gelem. Iki loh, mungkin temannya lagi apa? Saya uncal lo, tidak boleh. Termasuk buku, kitab jangan diuncalkan. Kenapa? Apalagi kitab-kitab atau buku-buku itu kan berisi tentang ilmu. Ilmu itu sumbernya mana? Ilmu itu sumbernya Al-Quran, sumbernya dari Allah. Kitab Fathul Qorib kan tipis, yang model kurasan itu. Rotolan kan ada, bincang dong. Maka tetap hormati ilmu, tetap hormati mushaf. Terusnya kalau mushaf roto itu segera diambil. Salah satu bentuk penghormatan. Umpama ada lembaran-lembaran mushaf yang jatuh kena angin, roto. Maka ambil satu-satu taruh. Kalau ada yang tempatnya berjauhan taruh satu-satu. Jangan ditumpuk dulu di bawah. Cukup sih, tumpuk sih ini so. Terus akhir baru dijunjung. Nah, itu namanya bentuk penghormatan. Di annal qiyamah karena krono sak temene berdiri, artinya berdiri untuk memberi penghormatan, iku mustahabun, disunnahkan, disukai. Lil fudhala. Jadi termasuk berdiri itu disunnahkan ketika menghormati orang-orang yang punya kelebihan, yang punya keutamaan. Orang yang punya keutamaan ilmu, guru sampeyan yang mengajarkan sampeyan, orang yang punya keutamaan nasab, umpama dzurriyyatnya Rasulullah, ya para sayyid, para habaib, itu harus kita hormati. Makanya biasanya ketika kita ada acara, ya, lalu kemudian tamu yang kita undang, umpama penceramah, kiai siapa, perawu, itu biasanya paling tidak orang-orang yang di depan, beberapa ustadz atau pengasuh atau siapa begitu, itu menyambut untuk kemudian salaman sambil berdiri mempersilahkan. Tapi tidak usah semua santri, karena kalau semua santri berdiri nanti dikhawatirkan ada yang nggak kembali, moro-moro balik nang kamari dewe-dewe, kan bukan penghormatan jadinya. Terus sampean pernah tahu kalau ada orang yang punya jabatan sebagai pemimpin, itu juga harus kita hormati, apalagi pemimpin yang adil. Makanya biasanya kalau ada peresmian, entah peresmian apa, sampean lihat itu, mohon berkenan Bapak siapa gitu ya, rektor umpama, rektor untuk membuka acara secara resmi dan secara simbolik dengan memotong pita atau memukul gong.
umpamanya didampingi oleh, nah ini biasanya pejabat-pejabat yang bawahnya. Kalau ada wakil rektor, ya wakil rektor itu dampingi di belakangnya, berdiri, tidak dijarnoai. Itu sebagai bentuk penghormatan. Rasulullah rawuh, kita sambut dengan penghormatan, kita berdiri. Mana itu? Mahallul qiyam. Jangan begitu. Jadi setelah membaca mulai yang qoblal maulid, ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus ya Rasulullah. Terus diwaca alhamdulillahil qawiyil ghalib. Langsung fahtazal. Nah, setelah di tengah-tengahnya itu ada mahallul qiyam. Nah, ketika mahallul qiyam, apa yang dibaca? Ya Nabi salam alaika, qala al-badru, terus marhaban ya nurul ain, marhaban jaddal husain, kan begitu. Ini sebagai bentuk penghormatan. Karena sesungguhnya Rasulullah itu hadir, rawuh di situ, tahu siapa saja yang membaca sholawat, siapa saja yang membaca sholawat sambil bersenda gurau, siapa saja yang membaca sholawat sambil khusyuk dan hudur hatinya. Itu Rasulullah tahu. Jadi begitu. Nah ini lanjutannya, di annal qiyama ikum mustahabun lil fudhala. Fudhala itu orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang punya kelebihan, sehingga orangnya naik derajatnya menjadi orang-orang yang punya fadl, punya anugerah. Tadi itu bisa ilmu, bisa nasab, bisa penggabungan, nasabnya bagus, ilmunya juga bagus. Terus kemudian beliau juga istilahnya punya kedudukan yang bagus, maka ini tetap harus kita hormati. Minal ulama, rupane minal ulama, dari para ulama. Artinya fudhala itu siapa? Ya ulama. Wal akhyar, orang-orang terpilih. Fal mushafu, maka utawi mushaf, artinya penghormatan terhadap mushaf, iku aula, lebih utama. Artinya lebih utama itulah kalau ulama saja kita berdiri menyambutnya, apalagi kalau mushaf itu, yang mushaf itu jelas-jelas isinya tulisan Al-Quran, maka itu jauh lebih utama, jauh lebih berhak untuk dihormati. Waqad qarrarat lan teman-teman menetapkan. Jadi menetapkan atas hal tersebut apa dalailu istihbabil qiyam, dalil-dalil dianjurkannya berdiri. Oh, anu aja ini. Oh, enggak apa-apa. Dalil-dalil yang menganjurkan untuk berdiri fil juz'i, ing dalam bagian alladzi jama'tuhu fi, di dalam bagian yang telah aku kumpulkan di dalamnya. Artinya apa? Di dalam sudah saya jelaskan di dalam bagian yang tersendiri. Jadi Imam Nawawi sudah menjelaskan terkait dengan ini. Dulu sudah pernah kita bahas ini. Wa rawaina, dan meriwayatkan sopo kami fi musnadid Darimi, di dalam musnad Imam Ad-Darimi, bi isnadin sahihin, bi isnadin kelawan sanad sahihin yang sahih.
an ibni Abi Malika, riwayat dari ibni Abi Malika, anna Ikrimata, bahwasanya Ikrimah ibna Abi Jahlin bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu sampai meninggal ketika di perang Badar itu dalam kondisi memusuhi Nabi, dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir. Tapi anaknya beriman, anaknya menjadi salah satu sahabat Rasulullah, salah satu menjadi sahabat yang sangat membela terhadap Islam. Itu namanya Ikrimah. Ini laki-laki, cuman namanya ada tak marbutohnya. Sama kayak Tolha. Tolha itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Zainab laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maisarah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Maisarah dulu yang pembantunya Sayyidah Khadijah, ya, yang rewangi Sayyidah Khadijah. Maisarah itu nama laki-laki. Nggak tahu di Indonesia kok kemudian jadi nama perempuan, seperti Bumai, Maisarah. Lo kan iya, di Indonesia itu begitu. Fatimah nama laki-laki atau perempuan? Ya benar kalau itu perempuan. Mbuya apa ben ceritanya itu Maisarah kok kemudian di Indonesia itu jadi nama perempuan. Dulu aslinya nama laki-laki. Sudah tidak usah ditanyakan ke beliau nanti. Nama jenengnya tidak usah. Tapi secara umum malah kalau di Indonesia umpama lahir anak laki-laki, itu namanya Maisarah. Loh, lanang kok jenenge Maisarah? Lah kan paling ngono. Karena memang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan. Anis itu mestinya itu kalau dilihat dari sisi makna dan sisi nama, Anis itu laki-laki. Anisa, nah itu baru perempuan. Tapi rasa ilek Anis itu biasanya wedok. Oh iya, kalau itu laki-laki. Tapi banyak orang yang menggunakan nama Anis itu untuk perempuan. Kalau Hasyim laki-laki. Iya. Ada lagi siapa ya kalau sisi Lalis ben-benai. Anna Ikrimata ibn Abi Jahl radhiyallahu anhu kana ono sapa Ikrimah. Makanya walaupun ada tak marbutohnya, domirnya kana bukan kanat, karena kembali ke maknawinya. Maknawinya kan itu laki-laki. Tolha kalau terawih itu al-khalifah. Khalifah itu sifatnya khalifah yang pertama. Al-khalifatul awal apa al-khalifatul ula? Itu kalau menurut ahli nahwu itu bisa dua-duanya. Tetapi yang bagus itu dikembalikan ke maknanya. Khalifah itu laki-laki semua kan, apalagi al-khulafaur rasyidin. Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar. Maka al-khalifatul awal, al-khalifatul tsani, al-khalifatul tsalits, al-khalifatul rabi'. Boleh enggak pakai ula? Al-khalifatul ula, al-khalifatul tsaniyah, al-khalifatul tsalitsah, al-khalifatul rabi'ah. Boleh. Tapi kalau itu dikembalikan ke lafadznya. Tapi yang bagus itu dikembalikan ke maknanya. Jadi tetap al-khalifatul awal. Jangan dicampur. Ada Bilal terawih itu al-khalifatul ula, al-khalifahnya pakai ula, tapi al-khalifah yang kedua bukan athaniyah tapi athani. Ini namanya tidak konsisten. Kalau ula ya thaniyah, kalau awal ya athani, afalis dan seterusnya.
Kana ono sapa Ikrimah iku yadau meletakkan sapa Ikrimah al mushafa ing mushaf ala wajhihi ing atasi wajahnya. Wa yaqul, dan dia berkata, Kitabu Rabbi, ini kitab Tuhanku, ini surat cinta dari Tuhanku. Jadi Kitabu Rabbi itu ini kitab yang berisi kalamullah, bentuk kasih sayang Allah. Jadi oleh Ikrimah itu ditaruh di wajahnya sambil kira biasanya kan gini, mushaf setelah ngaji kan ini bentuk penghormatan. Dulu itu pernah ini cerita sedikit. Ada di YouTube itu orang yang ceramahnya begini, mencium mushaf itu tidak boleh, itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka jawabannya sesungguhnya lawang zaman Rasulullah itu mushaf yang menjadi satu seperti hari ini yang kita kenal, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu zaman Nabi itu belum ada. Yang ada itu zaman Nabi itu hafalan sama tulisan-tulisan ayat Al-Quran itu tidak atau belum menjadi satu. Ada yang di pelepah kurma, dan itu pun belum sempurna turunnya. Karena ada ayat yang terakhir sebelum Nabi wafat kurang 9 hari, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat terakhir yang turun 9 hari sebelum Nabi wafat. Jadi kalau dikatakan Nabi tidak pernah melakukan mencium mushaf, ya memang tidak pernah, karena waktu itu Al-Quran belum dikodifikasi menjadi satu mushaf. Paham ya? Tapi itu sebagai bentuk kecintaan kita, bentuk penghormatan kita. Kan begitu. Maka mushafnya kita letakkan di wajah, disayang, dicium gitu. Atau minimal ya bawanya itu harus gini. Jangan sampai ngowo, sampai kayak ngowo cengkeweng begini. Mulai kayak kipasan. Jangan. Jadi kita harus memberikan penghormatan. Kalau penghormatannya para penghafal Quran itu yang hakiki, itu ketika kita deres Quran itu sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo. Sudah paham? Paham? Kalau sudah paham, ganti saya yang nanya. Wah, siap ya? Hari ini kan hari pekan apa namanya sekarang? PTS, bukan ya? Hah? PTS lah, bukan? Ada lagi namanya yang baru itu apa? Di sini belum pakai nama yang baru ya? Nggak, wis kasih tahu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan enggak? Enggak? Mau nanya? Sampean? Oh enggak, pokoknya angkat tangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sedikit lagi. Faslun ay hadza faslun tawi iki fasal. Tahrumu haram, tahrumu terlarang. Terlarang itu ya haram atau terlarang. Apa al-musafaratu bepergian. Bil mushafi dengan membawa mushaf. Ila ardil aduwi menuju ke tanah musuh, artinya sebuah tempat yang dikuasai oleh musuh Islam. Ini harus dipahami secara kontekstual. Jangan dimaknai begini,
Oh, di kitab At-Tibyan tahrumu al-musafara bil mushaf ila ardil adumi. Moro-moro sampean ada tugas pertukaran pelajar, sampai dikirim ke Amerika, umpama lo ya. Kan siapa tahu. Dulu itu kan tahun berapa kan pernah Pak Dayat tahu ya, yang di Panti dulu sekarang di PBNU itu dulu tahun berapa itu pernah dikirim ke Amerika, itu mewakili Indonesia itu 2 orang, Pak Dayat sama Ning Inayah. Ning Inayah itu putrinya Gus Dur yang terakhir itu. Berapa hari di Amerika ya, untuk melihat apa di sana Islam bagaimana dan seterusnya, termasuk ketemu Imam Syamsi Ali, imam di masjid apa di New York sana. Jangan difahami begini, umpama kalian ada tugas ke Amerika, ditugaskan sana, moro-moro, waduh saya di sana nggak boleh bawa Quran, nggak boleh bawa mushaf. Kenapa? Karena menganggap Amerika itu negara musuh. Ini konteksnya harus dilihat. Dulu konteksnya itu perang itu kan perang-perang yang secara fisik, dan itu intimidasinya sangat kuat sekali dari musuh-musuh Islam. Biasanya orang Muslim itu kalau masuk ke negara mereka, ke negeri mereka, itu dicek barang bawaannya. Kalau ketahuan membawa mushaf, maka mushaf itu bisa dilecehkan, disobek, dilempar, dibakar. Lah untuk menjagani itu, biar tidak ada pelecehan dan penistaan agama, pelecehan terhadap mushaf Al-Quran, maka lebih baik jangan dibawa. Umpama lagi dalam kondisi perang. Paham maksudnya? Jadi begitu. Ini yang tidak boleh itu begitu. Kalau dalam kondisi hari ini, kondisi damai, tidak ada perang, ya tidak ada masalah. Walaupun negara itu bukan negara mayoritas penduduk Muslim. Saya kemarin ke Korea. Di Korea itu kan Muslimnya kan hanya 1, sekian persen dari semua jumlah penduduknya. Itu saja termasuk, kalau orang Koreanya sendiri ya sedikit, tapi tetap ada perkembangan. Masa kemudian kalau saya mau berangkat, saya tidak boleh bawa mushaf ini karena ini negeri musuh. Enggak, itu bukan negeri musuh karena kondisinya damai. Toh ketika pemeriksaan di imigrasi, kita tidak diperiksa, masuk X-ray di mana bandara itu di bagian imigrasi juga masuk lagi. Kalaupun kita bawa mushaf, bahkan kemarin saya tidak hanya bawa mushaf, saya bawa beberapa buku, kitab untuk ngaji Ramadan itu. Tidak diapa-apain, tidak dirampas, juga tidak dibuang. Ya tidak ada masalah kalau begitu, gitu loh. Ini kan ilatnya, kenapa kok diharamkan bawa mushaf? Karena tadi itu, kalau diperiksa, dibuang. Nah, kalau dibuang kita tidak bisa menyelamatkan. Diinjak-injak kita tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kita tahu mushafnya loh. Kok diinjak-injak? Kita mau menyelamatkan mushaf, kita dibunuh. Bisa jadi begitu. Maka untuk jagani, makanya lanjutannya kan, idza khifa wuqu'uhu. Ini lanjutannya perlu dibaca ini. Idza khifa, apabila dikhawatirkan apa wuqu'uhu, adanya mushaf, atau mushaf itu jatuh ke tangan mereka, fi aidihim, wuqu'uhu jatuhnya mushaf. Artinya jatuh itu apa? Dikuasai mereka, diambil. Fi aidihim, dalam kekuasaan mereka. Lil hadis, berdasarkan hadis al-masyhuri yang terkenal fi sahihaini, di dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Rupanya hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikun naha melarang sapa Rasul, ikun naha melarang sapa Rasul, an yusafira ing yen to bepergian sapa seseorang muslim. Jadi kalau orang muslim itu dilarang untuk bepergian bil Qur'ani, dengan membawa Al-Qur'an. Yang dilarang bepergian kemana, yang tidak boleh bawa Quran, ila ardil aduwi, ke negeri musuh. Karena tadi itu sudah saya jelaskan. Wa yahrumu, dan haram, terlarang,
bai'ul mushafi, menjual mushaf. Dan tidak boleh menjual mushaf minaz zimmi, terhadap kafir zimmi. Apa kafir zimmi itu? Dulu zaman Nabi, ketika langsung dipimpin oleh Nabi, itu mulai muncul istilah kafir harbi dan kafir zimmi. Kan dulu Nabi itu di Madinah itu kan negara yang majemuk. Majemuk itu di dalamnya di bawah kepemimpinan Rasulullah itu berbagai kepercayaan dan agama. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, ya kan? Nah, mereka ini kalau memberontak, maka ini namanya kafir harbi. Tapi kalau mereka itu tunduk kepada aturan yang sudah disepakati di negara Madinah itu, maka namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu tidak boleh diperangi, justru harus dilindungi. Tapi akidahnya tetap kafir, paham? Tapi tidak boleh diperangi. Contohnya di Indonesia ini, sampean punya tetangga beragama selain Islam atau orangnya non Muslim, maka namanya secara masyarakat, secara sosial harus menjalin hubungan yang baik. Umpama beli perumahan, beli rumah di perumahan, kan itu tidak tahu, tidak bisa milih tetangganya, ya kan? Moro-moro ono oleh tonggo non Muslim, nggak boleh sampean kemudian membuka permusuhan. Kalau kau ini dilempari mercon, wah ini namanya menjalin permusuhan, itu tidak boleh. Tetap harus menjaga sifat baik, sikap baik kita. Lah kafir zimmi yang tunduk di bawah kekuasaan Islam. Jadi Islam itu kalau berkuasa itu tidak membumi hanguskan, termasuk orang-orang kafir tetap diberi tempat. Termasuk ajaran Wali Songo dulu, Masya Allah. Jadi berpikir sesuatu yang lebih luas dan lebih jangka panjang. Sama kayak yang dilakukan Gus Dur dulu, kan di Indonesia ini memang Muslim itu mayoritas, apalagi di Jawa. Tapi kan tidak di semua pulau, tidak di semua provinsi umat Islam itu mayoritas. Saya tahu di Papua itu Islamnya minoritas. Kalau seandainya ini ya, orang Islam yang di Jawa ini memerangi orang non-Muslim, maka nanti memang non-Muslim yang di Jawa bisa kalah. Tapi yang di luar Jawa, yang umat Islamnya sedikit, apa yang terjadi? Habis orang Islam. Bisa dipahami? Jadi Islam itu mengayomi. Jadi kalau Islam memimpin itu tidak pernah membabat habis, mesti masih mengayomi. Karena masih punya satu harapan, seperti Rasulullah dulu. Rasulullah kan pernah ditawari oleh malaikat Jibril. Muhammad, mau nggak orang-orang yang musuhi panjenengan itu, kaum musyrikin Mekah itu, kalau panjenengan kerso, saya bisa ngeblekkan gunung, ya, gunung itu diambil, diblekkan untuk mereka, habis mereka. Apa kata Rasulullah? Enggak. Saya enggak minta itu. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan mereka-mereka yang memusuhi saya, memusuhi agama Islam ini, nanti akan lahir dari generasi-generasi mereka, dari sulbi mereka, itu orang-orang yang membela Islam. Ternyata betul, ada Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu, waduh, itu musuh besarnya Rasulullah. Sampai ketika mau mati itu loh, ketika perang Badar mau mati, itu lisannya itu masih terucap. Bukannya dia sadar minta maaf, enggak. Tapi dia masih mengatakan, Muhammad, nanti kita ketemu lagi di sana. Itu dia musuhi, padahal sekali mati loh. Itu saking nemennya permusuhannya Abu Jahal. Tapi dia tidak langsung dihancurkan ketika dulu. Ini kan ketika perang, karena mereka merangi kita. Itu perang Badar ketika sudah tahun 2 Hijriah. Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Seandainya dulu ketika masih di Mekah itu kan lama, 13 tahun. Nabi dimusuhi, gak karu-karuan. Saya Nabi mau Abu Jahal ya tinggal malaikat Jibril tinggal dites saja udah binasa. Malaikat turun tangan selesai sudah.
atas perintah Allah, atas izin Allah kan. Tapi enggak dilakukan Rasulullah. Ternyata betul muncullah sahabat-sahabat pembela Islam. Ada Khalid ibnul Walid, anaknya Al-Walid ibnul Mughirah. Waduh, Al-Walid ibnul Mughirah itu oleh musuh Islam tuh gak karu-karuan. Tapi anaknya menjadi pembela Islam, namanya Khalid bin Walid. Jadi begitu, mikirnya itu jangka panjang. Makanya dulu zaman Gus Dur itu, beliau itu sampai direwangi tahun baru tahun 2000 itu melihat matahari terbit yang pertama itu di Papua. Itu untuk ngopeni orang-orang Papua, termasuk menyapa mereka. Sehingga orang Papua itu merasa punya hutang jasa kepada Gus Dur. Jadi diperhatikan betul orang-orang di minoritas itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keutuhan NKRI, sekaligus agar orang-orang Muslim yang di daerah-daerah minoritas itu terselamatkan. Sama tidak merasa, kalau di sini kita tidak terasa karena Islamnya mayoritas. Kalau di negara yang Islamnya minoritas, waduh, menjalankan agama itu berat. Di Korea itu kemarin sempat viral berita beberapa bulan yang lalu, mau mendirikan masjid, sudah diizinkan, masjid yang permanen ya, sudah diizinkan oleh pemerintah, itu ternyata mendapat penolakan dari warga. Cara penolakannya itu tidak main-main. Bangunannya itu di depannya itu dipasangi kepala babi. Babi mati itu loh, babi yang sudah mati. Babi itu bagi orang Korea itu kan makanan pokok, makanan yang paling top gitu. Tapi saya salut sama teman-teman yang bekerja di sana itu, semangat beribadahnya itu luar biasa. Kita ini kalah. Terus semangat toleransinya luar biasa. Kayak kemarin ketika Idul Fitri itu kan masjid yang tempat saya tinggal itu bukan masjid bangunan permanen, tapi semacam bangunan orang sana lalu nyewa tempat los kayak aula begitu, itu disetting sebagai masjid. Jadi setelah sholat itu membagi-bagikan parcel ke orang-orang sebelahnya, tetangga. Nah, orang-orang tetangga sebelahnya itu ya orang-orang non-muslim. Ada yang Buddha, ada yang ateis, kan begitu. Jadi tetap disapa mereka. Mereka itu kerja dari pagi sampai malam, maghrib, isya baru pulang. Jam 9 tuh masih mau sholat tarawih sama ikut kajian, semangat. Padahal kerjanya ya berat. Jadi itu teman-teman kita yang ada di sana, orang Indonesia masuk. Kembali ke cerita tadi, sama kayak Wali Songo ya. Wali Songo itu ketika masuk mendakwakan Islam di Indonesia, Borobudur sudah ada apa belum? Sudah ada. Karena Borobudur itu sudah berdiri pada masa dinasti atau wangsa Sailendra. Tahun berapa gitu ya. Begitu Wali Songo masuk, seandainya Wali Songo itu mau, wah ini sumber penyembahan ini, menyekutukan Allah syirik, dihancurkan semua. Ini justru orang tidak simpati. Tapi dakwah tetap jalan. Kan begitu. Maka candi-candi di Indonesia kan masih tetap ada. Ada Prambanan, ada Borobudur. Sampai lihat ke sana itu bukan dalam rangka menyembah, bukan dalam rangka ikut menyembah, kan bukan, tapi untuk melihat salah satu tempat-tempat yang cagar budaya ini agar Nusantara ini tahu sejarahnya, perjalanannya bagaimana. Kan penyebar pendakwa Islam itu masuk ketika itu Indonesia itu kan banyak yang masih mengikuti animisme dan dinamisme, kepercayaan itu, hingga akhirnya hari ini Islam menjadi mayoritas. Tapi ya jangan kemudian merasa nyantai, oh Islam sudah mayoritas, santai. Enggak, kita tetap punya kewajiban untuk mengajak, ada dakwah, tapi dengan cara yang baik. Jadi itu ceritanya, anna Rasulullah naha an yusafir bil Quran ila ardil adu. Oh lanjutannya ini ya, wa yahru bai'ul mushafi minadh dhimmi, kafir dhimmi tadi. Fa in ba'a
Maka jika menjual sopoman hu ing zimmi, menjual mushaf maksudnya, bagaimana hukumnya? Fa fi sihhatil bai'i, maka dalam hal sahnya jual beli, sahnya menjual tadi ya, maksudnya jual beli, qaulani utawi ada dua pendapat li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Asahuhuma, utawi pendapat yang paling sahih, yang asah di antara keduanya adalah la yasihhu, tidak sah jual belinya. Jadi menjual mushaf kepada orang zimmi, kafir zimmi, tidak sah. Kalau sudah tidak sah ya berarti tidak boleh, ya jangan dilakukan. Wathani, utawi pendapat yang kedua, iku yasihhu, sah, boleh sah, tapi dengan catatan wa yu'maru fil hali, wa yu'maru, dan diperintahkan fil hali, seketika, pada saat itu juga. Hal itu kan maknanya bisa keadaan, tapi bisa juga maknanya seketika. Kayak sirat qabul, ketika calon suami itu menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, atau ketika wali ya, dengan mahar sekian-sekian, halan seketika. Kalau terkait dengan materi mahar, biasanya halan itu dibayar tunai, tidak dicicil, kan begitu. Halan ini fil hali. Jadi wa yu'maru, dan diperintahkan fil hali, pada ketika itu juga, biizalati milkihi, dengan menghilangkan hak kepemilikan mushaf, biizalati milkihi, dengan menghilangkan hak kepemilikan mushaf, anhu, dari kafir zimmi. Kan orang memiliki sesuatu itu, pindahnya kepemilikan itu kan melalui beberapa hal. Melalui akad jual beli, maka kepemilikan bisa pindah. Umpama, ini pulpennya siapa? Umpama loh, pulpen sampean kan? Saya tidak boleh tiba-tiba pakai sah pulpen tak go, tanpa ada akad apapun, tidak boleh. Kalau saya ambil untuk saya miliki, ini namanya pencurian. Kalau saya pakai untuk saya ambil manfaatnya, ini namanya perampasan, gosok sandal. Kan tidak ada niat memiliki. Tapi kalau sampai simpen, waduh, ngambil barangnya temannya, masukkan lemari, disimpan, wah ini pencurian namanya. Cuman pencurian itu kan memindahkan hak tanpa seizin orang yang punya hak. Caranya macam-macam, ya kan? Ada yang dengan cara kekerasan, namanya perampokan, dan timnya banyak. Ada yang dengan cara kekerasan, pemaksaan, namanya jambret. Ada orang pakai perisan ditarik. Ada yang dengan pelan-pelan tanpa diketahui pemiliknya, mepet, maka disebut nyolong taruh mepet, nyopet. Dengan begitu, nyopet kan nyolong taruh mepet kan? Masa bisa copet itu dari kejauhan? Itu enggak, nyopet, nyolong taruh mepet. Ada strateginya. Tidak saya kasih tahu strateginya sama, karena saya juga tidak tahu. Ono sing nyolong jadi pencuri itu, umpama masuk ke rumah orang tengah malam, orangnya disirep, orangnya tidak tahu, dan seterusnya. Lah pindahnya hak ini kepada saya itu bisa dengan cara, ini punya siapa? Saya beli. Oh iya, monggo. Berapa harganya? 100.000 aja. Karena ini pulpen ini beli di Taiwan. Dulu harganya berapa pakai uang sana? Saya wakalkan uang, saya sudah ada antarobin, maka hak pulpen ini pindah ke saya, berarti punya saya. Atau ada pindah kepemilikan itu melalui waris. Ada hak waris sesuai dengan aturan. Oh, anak perempuan dapat jatah sekian. Kalau dari orang tua yang meninggal sekian, itu namanya hak waris. Jangan nyerobot hak punya orang lain.
Kan begitu. Nah ini ketika jual beli mushaf kepada orang kafir dhimmi, saya beli ya, iya. Syarat yang kedua itu bisa sah jual belinya, tapi kalau syaratnya. Jadi mari saya jual mushaf ke kafir dhimmi. Tapi ini sampean harus menyerahkan bahwa ini bukan menjadi hak milik, tapi hak miliknya dilepas. Sehingga mushaf itu bukan dibawa kepemilikan kafir dhimmi. Umpama ada orang kafir, apik wong jual beli, saya beli mushaf ini, lalu dilepaskan kepemilikannya. Wes ini tak taruh di masjid, cek kayak ngaji. Itu saja apik orang kafir ini, tapi tetap dia terhalang, dia tidak dapat kiriman pahala karena ada akidah yang berbeda. Tapi kepemilikannya sudah lepas. Yang tidak boleh itu kalau kemudian itu tadi dibawa, karena khawatir nanti kalau di bawah penguasaan mereka yang terjadi adalah pelecehan dan penistaan terhadap mushaf. Paham? Itulah sampai para ulama itu mengatur sedemikian rupa. Sampai sini ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina khasatan talibati hadzal ma'had min ahli al-Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل دعاءنا بسر الفاتحة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.